melati kuntum tumbuh melata, sayang merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulanya kata, dengan bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihadi wal wifaq wa nahana 'anil shifaq wan nifaq. Wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih min su'il af'ali wal akhlaq. Wa nasyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al muhsinur rahimul khallaq. Wa nasyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al mab'utsu mutammiman bi makarimil akhlaq. Amma ba'd. Hello everyone. How are you guys? Hope to all of you very well. Thank you and nice to meet you. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada saat ini ya pada keadaan pandemi seperti ini kita tetap bisa melaksanakan aktivitas segala kebaikan ya dalam setiap langkah kita. Semoga Allah meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat berbingkaikan salam kita lantunkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawwim bin Nahur bin Tayrah bin Ya'rub bin Yasjub bin Nabits bin Ismail alaihissalam bin Ibrahim alaihissalam bin Tarih bin Nahur bin Saruk bin Ra'u bin Falik bin Aybar bin Shalik bin Arfaksias bin Sam bin Nuh alaihissalam bin Lamak bin Maktushalak bin Idris alaihissalam bin Yara' bin Mahlil bin Qainan bin Yanis bin Sis bin Adam alaihissalam. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Baik, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak dosen pengampu pada mata kuliah strategi pembelajaran, yakni Bapak Tanenji SAG MA, serta rekan-rekan yang kita banggakan. Masya Allah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 9 Prodi Program Studi Pendidikan Agama Islam PAI 5C Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan mempresentasikan hasil karya kami, yakni yang berjudul SPPKB, Strategi Pembelajaran Peningkatan Kemampuan Berpikir. Baik, sebelum kita lanjut ke ranah inti, yakni pembahasan materi, ya, ada baiknya kita kenalan dulu dong, boleh ya? Boleh dong, masa enggak? Oke, sebelumnya perkenalkan, saya pribadi, Abdul Hakim dari Kota Pekanbaru. Berikutnya, yakni saya di sini tidak sendiri ya, saya ditemani oleh dua bidadari, Masya Allah, yang cantiknya itu offside, kelewatan ya guys ya. Ini dah, selanjutnya adalah saudari saya, Syafrina Raudah. Silakan. Ya, saya Syafrina Raudah dari Jakarta Selatan. Baik, terima kasih saudari Syafrina. Ya, semoga sehat selalu. Dan satu lagi nih, ya, tak kalah cantiknya, yaitu adalah saudari Hana. Silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hana Humaira, saya berasal dari Tangerang Selatan. Terima kasih. Baik, kembali kasih saudari Hana Humaira. Ya, sama-sama. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, daripada penasaran bagaimana sih SPPKB itu dan apa sih SPPKB itu sebenarnya gitu ya. Yuk kita lanjut ke pembahasan inti. Ya, next. Baik. SPPKB yaitu adalah metode pembelajaran ya yang mana ini ditumpukan pada kemampuan ya pengembangan berpikir. Nah, pada SPPKB ini ya tidak hanya mengandalkan teka-teki, soal-soal teka-teki saja ya dan lain sebagainya, tapi guru juga mengandalkan pengalaman daripada peserta didik sebagai tolak ukur dari kemampuan pengembangan kemampuan berpikir dari peserta didik itu sendiri. Ya, boleh next. Oke,
eh, inilah ya berikutnya pada SPPKB. Next. Ya. Nah, ini dia ya. Pada SPPKB ini yang menjadi hal menariknya gitu loh ya. Itu adalah guru ya memanfaatkan pengalaman peserta didik tadi ya sebagai tolak berpikir, bukan teka-teki yang harus dicari jawabannya. Nah, kita ketahui bahwasanya pengalaman adalah hal yang penting ya, hal penting dalam SPPKB. Karena itu menjadi tolak ukur bagi guru sendiri ya, bagi guru tersendiri. Ini salah satu landasan ya, apa sih SPPKB itu dan bagaimana sih SPPKB itu, ini sedikit gambarannya. Baik, kita akan lanjut tentang SPPKB. Next. Ya, inilah kalau menurut aliran konstruktivisme ya, bahwasanya pengetahuan itu ya terbentuk bukan hanya dari objek semata ya, tidak hanya dari objek saja ya, tapi juga dari kemampuan individu sebagai subjek yang menangkap setiap objek yang diamati. Nah, kita sebagai peserta didik ya, itu juga dinilai dalam hal pemikiran kita menangkap setiap objek yang kita amati, itu juga menurut dari aliran konstruktivisme. Sedangkan dari aliran kognitif ya, yang sudah saya baca dan pahami, bahwasanya aliran kognitif ini mengatakan hakikatnya belajar itu merupakan peristiwa mental ya, bukan peristiwa behavioral. Nah, mengapa sih gitu? Mengapa begitu ya? Nah, karena pada aliran kognitif ini menganggap ada yang faktor pendorong untuk menggerakkan fisik tersebut. Nah, jadi ada yang mendorong dalam menggerakkan fisik dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita lihat juga yang kedua ada karakteristik dari SPPKB. Apa sih karakteristik dari SPPKB itu sendiri ya? Yang pertama adalah menekankan proses mental secara maksimal. Ya. Nah, dalam SPPKB ini mental itu sangatlah penting ya. Kita lihat bahwa di sini sangat ditekankan secara maksimal, secara terus-menerus ya, agar seorang peserta didik itu dapat berpikir dengan ya baik dan benar, jernih dan seterusnya gitu ya, terlatih dalam hal mentalnya. Kemudian karakteristik yang kedua yakni bernuansa dialogis dan tanya jawab. Nah, seperti halnya kita pada pembelajaran ya, biasanya di kelas atau di luar kelas kita juga tahulah ya, sering mengadakan diskusi, dialog, tanya jawab dan sejenisnya. Nah, ini gunanya untuk apa sih? Ya, tentunya untuk meningkatkan kemampuan kita dalam kritis ya, dalam juga menambah wawasan pengetahuan kita. Ini kenapa sih begini? Kok begini ya? Nah, apa sih penyebabnya dari hal ini? Terus ini apa? Dan kenapa bisa terjadi ya gitu? Itu salah satu kemampuan kritis kita yang kita tingkatkan, kita kembangkan. Inilah salah satu karakteristik dari SPPKB. Kemudian ada yang berikutnya, yakni model yang dua sisi, yaitu proses dan hasil. Nah, tidak familiar lagi, ya sudah familiar ya di telinga kita semua, ya siapapun itu, bahwa ada kata-kata ya, hasil itu tidak mengkhianati prosesnya. Nah, inilah mengapa pentingnya dua sisi ini antara proses dan hasil. Nah, karena hasil yang kita dapatkan itu tergantung pada usaha yang kita kerjakan. Nah, begitu pentingnya antara usaha dan hasil ya, ini saling berkesinambungan, saling berkorelasi ya, saling berhubungan antara usaha dan juga hasil ya, atau proses dan juga hasil. Berikutnya, ada perbedaan dari SPPKB itu sendiri dengan konvensional. Nah,
kalau kita lihat konvensional itu yang pertama memiliki peserta didik sebagai objek. Nah, sedangkan ya di SPPKB itu berlawanan ya atau bertolak belakang ya berbanding terbalik dengan konvensional ini. Yakni peserta didik adalah sebagai subjek. Nah, itu ya, jadi antara konvensional dan SPPKB ini sangat berbeda. Nah, yang kedua yakni dalam konvensional itu bersifat teoritis dan abstrak ya. Sedangkan SPPKB dikaitkan dengan kehidupan nyata melalui penggalian pengalaman peserta didik. Nah, kita sudah bahas ataupun singgung sedikit ya di awal tadi bahwa pengalaman itu sangat penting ya. Nah, itu makanya SPPKB mengaitkan antara pengalaman dan juga kenyataan. Nah, itulah mengapa SPPKB itu sangat dipentingkan ya dari mungkin bisa jadi konvensional dan yang lainnya gitu ya. Kemudian kalau di konvensional itu tujuan akhirnya penguasaan materi dan juga keberhasilan itu diukur dari tes, sedangkan SPPKB itu sendiri kemampuan ataupun perilaku dibangun atas kesadaran sendiri ya, atau di bahasa simpel kitanya ya itu adalah introspeksi diri. Nah, begitu juga pentingnya SPPKB ya dibanding konvensional ya ataupun hal lainnya, kita bisa mengintrospeksi diri ya sendiri dari baik itu pengalaman dan seterusnya. Kemudian dalam SPPKB ini juga kemampuan ya berpikir melalui proses menghubung tadi ya antara kenyataan atau realita ya dengan yang sudah atau kita istilahkan dengan kejadian masa lampau atau istilah simpelnya pengalaman lah gitu ya. Oke, mungkin berikutnya bisa dilanjut. Ya, baik. Inilah penyampaian materi dari saya pribadi akan dilanjutkan oleh saudari saya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selanjutnya itu tahapan orientasi. Tahapan orientasi ini, guru itu mengkondisikan peserta didik atau peserta didiknya itu berposisi siap untuk melakukan sebuah pembelajaran. Selanjutnya, penjelasan tujuan yang harus dicapai dengan baik, tujuan yang harus dicapai maupun tujuan yang berhubungan dengan proses pembelajaran atau kemampuan berpikir yang harus dimiliki oleh siswa. Selanjutnya itu penjelasan proses pembelajaran yang harus dilakukan oleh peserta didik atau siswanya, yaitu penjelasan tentang apa yang harus dilakukan oleh peserta didik atau siswa setiap tahapan proses pembelajaran. Nah, selanjutnya itu tercapainya tujuan pembelajaran pada peserta didik atau siswa. Nah, selanjutnya itu tahapan pelacakan. Tahapan pelacakan adalah tahapan penjajaran untuk memahami pengalaman, kemampuan dari sesuai dengan tema atau persoalan pokoknya yang akan dibicarakan oleh para guru. Selanjutnya itu tanya jawab untuk menggunakan pengalaman apa saja yang dimiliki peserta didik yang dianggap relevan dengan tema yang akan dikaji atau dipelajarinya. Nah, selanjutnya itu tahapan konfrontasi.
tahapan konfrontasi pada masa atau pada tahapan ini pengajian sebagai pemecahan suatu permasalahan atau persoalan, di mana situasi dijelaskan bahwa sesuai dengan tingkatan kemampuan seseorang atau dari tingkat kemampuan peserta didiknya sendiri, dan dapat merangsang peningkatan kemampuan, dapat memberikan persoalan-persoalan di mana dari situ kita dapat berdiskusi, dapat mencari jalan keluarnya, dapat memecahkan persoalan dengan memberikan persoalan-persoalannya, terus juga dapat persoalan dilematis. Nah, persoalan dilematis itu adalah berasal dari kata dilema yang berarti penentuan pilihan yang membuat kita sulit dan kita dihadapi dalam posisi yang tidak menyenangkan. Nah, selanjutnya itu ada sesuai dengan pengalaman. Nah, pada bagian sesuai dengan pengalaman itu kita dapat memecahkan suatu persoalan. Nah, selanjutnya itu saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Saudari Syafrina Roda. Ya, itulah sedikit penjelasan dari saudari kita ya tentang tahapan-tahapan. Baik, akan dilanjutkan oleh saudari kita Hana. Silakan. Baik, terima kasih pada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan sedikit tentang ilmunya. Di sini saya akan membahas tentang tahapan selanjutnya, yaitu ada tahapan inquiry, di mana kita telah mengetahui bahwa apa sih inquiry itu. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan kalau inquiry itu adalah sebuah pertanyaan atau penyelidikan atau persoalan gitu ya. Jadi mengapa tahap ini begitu penting bagi strategi pemikiran berpikir ini gitu. Karena pada tahap ini peserta didik tuh harus belajar berpikir yang sesungguhnya gitu dalam memecahkan persoalan-persoalan yang dibahas pada suatu pelajaran atau materi. Nah, pada tahap ini pula menekankan kita atau menekankan murid-muridnya untuk berpikir berpikir kritis gitu, analitis gitu, untuk mencari dan serta menemukan beberapa solusi atau jawaban tersendiri dari persoalan-persoalan yang dibahas gitu. Nah, untuk biasanya yang saya baca bahwa ada juga yang dinamakan dengan heuritik gitu. Heuritik itu berasal dari Yunani atau heuriskon, yang berarti saya menemukan. Nah, ini menemukan jawaban-jawaban gitu. Nah, dari tahap ini pula kita mampu mengetahui atau mampu sebagai guru mampu mengetes dari tahapan-tahapan seperti tanya jawab kepada para siswa atau para murid kita. Oke, selanjutnya. Ya, yang kedua ada tahapan akomodasi. Di sini dijelaskan bahwa pembentukan pengetahuan baru untuk melalui proses penyimpulan gitu. Jadi kami menyimpulkan dengan materi-materi yang telah disediakan gitu, bahwa murid-murid itu harus bisa memberi kesimpulan-kesimpulan yang telah diberikan oleh guru. Nah, di sini juga dituntut untuk mendapatkan semacam keyword atau kata kunci yang sesuai dengan topik ataupun tema yang dibahas gitu dalam suatu pertemuan di kelas misalkan gitu. Nah, dengan cara apa sih tahap ini
Biasanya tahap akomodasi ini tuh menyimpulkan topik permasalahan dengan cara dialog gitu. Jadi adanya apa ya, interaksi gitu antara murid dengan gurunya, kayak interaksi tanya jawab berupa misalkan rumah kamu di mana, ataupun ya seputar tentang tema pembahasan pokok yang akan dipelajari di dalam suatu kelas. Nah, tahap ini juga apa ya, disebut sebagai tahap pemantapan dalam hasil belajar para siswa gitu. Nah, siswa ini diarahkan untuk mampu apa ya, kayak mengungkap ataupun mengulas kembali permasalahan-permasalahan ataupun persoalan-persoalan yang dianggap penting gitu, untuk kembali diulas ataupun dipelajari. Nah, selanjutnya. Nah, yang terakhir ini adanya tahapan transfer. Di sini penyajian masalah baru. Nah, penyajian masalah baru ini apa ya, harus sepadan, harus setingkat gitu dengan tema-tema ataupun permasalahan-permasalahan yang akan dibahas gitu. Jadi jangan apa ya, jangan tidak setara gitu. Misalkan kita bahas tentang anggota tubuh gitu. Anggota tubuh berarti ya anggota-anggotanya gitu, tidak lain atau tidak apa ya, tidak menjalar kemana-mana gitu. Dalam arti apa ya, kemampuan ini untuk sejauh mana sih siswa dapat atau mampu mentransfer kemampuan berpikir gitu ke para siswa ataupun ke teman-teman yang lainnya gitu. Dan guru pun apa ya, dapat memberikan tugas-tugas yang sesuai juga dengan persoalan ataupun tema yang akan dibahas di dalam suatu kelas. Nah, di sini juga apa ya, saya akan menjelaskan, nah sesuai tahapan-tahapan ini juga apa ya, guru tuh harus apa ya, harus berhasil gitu. Nah, bagaimana sih langkah-langkahnya agar berhasil gitu untuk mencapai suatu apa ya, kayak untuk mencapai si strategi dalam berpikir ini gitu. Nah, di sini tuh guru tuh harus mampu bersikap demokratis, harus bersifat demokratis, artinya menyeluruh gitu. Untuk apa ya, kayak saling menghargai, tidak tidak apa ya, tidak selalu menuntut untuk selalu bisa tidak. Jadi adanya apa, saling menghargai serta mampu menciptakan suasana kelas yang kondusif maupun yang tentram gitu, yang apa ya, seakan-akan anak-anak tuh nyaman untuk belajar. Nah, itu guru fungsinya gitu. Nah, yang kedua juga membangun suasana apa ya, kayak tanya jawab ya, namanya juga berpikir gitu ya. Pasti kan ada apa ya, learning how to think gitu kan. Kayak ada apa, proses pembelajaran gimana sih otak kita tuh, otak si murid ini tuh harus berpikir gitu kan, melalui dari tanya-tanya jawab gitu kan. Seperti itu. Terus yang SPPKB ini juga merupakan mode pembelajaran yang dikembangkan dalam suasana yang dialogis. Nah, yang tadi saya katakan bahwa karena guru itu kan merangsang untuk apa ya, siswa untuk berani gitu kan, memberanikan diri untuk menjawab, terus untuk apa ya, adanya diskusi dalam suatu kelas gitu. Jadi tidak melulu yang monoton gitu. Adanya interaksi, bukan hanya sekedar guru sama murid gitu, tetapi adanya juga interaksi sesama teman gitu. Nah, dari situ, dari diskusi, dari adanya interaksi, di situ akan terlihat gitu sejauh mana perkembangan. Nah, sejauh mana pula apa, SPPKB ini dapat berjalan dengan baik ataupun tidaknya gitu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya ya. Penyampaian yang sangat spektakuler dari saudari kita, Hana. Ya, karena itu adalah yang terakhir dari materi kita. Yumkin hadza minna. Syukran lakum, syukran jazilan ala husni ihtimamikum. Afwan ala khotoina, afwan wa syukran jazilan. Sekian dan demikian dari kami, kelompok 9. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.